penguat yang dapat balik. Balik itu maksudnya fasenya yang balik atau terbalik. Nah, di sini dikatakan bahwa penguat invert ini memiliki masukan atau input pada terminal negatif, terminal input maksudnya ya, terminal input negatif. Kalau kita kemarin lihat di gambar itu kaki nomor 2. Jadi V in ini maksudnya voltage input, biasa ditulis singkat saja V in, atau kita tulis dengan istilah tegangan negatif input. Tegangan input diberikan di terminal negatifnya atau di kaki nomor 2, di pin nomor 2. Pin nomor 2 itu untuk masukan yang inverting. Nah, ciri yang berikutnya keluaran dari inverting. Inverting itu artinya pembalik bertanda negatif atau nanti terbalik dari inputnya. Fasenya artinya kalau kita memiliki sinyal analog atau sinyal sinusoidal, kira-kira seperti yang ada di gambar ini. Terbalik tadi atau inverting ini membalikkan. Inverter, pembalik. Tanda negatif terbalik dengan fase masukan. Jadi, misalnya kita tulis ini, fasenya 180 derajat ya. Kita tulis begini ya. Ini kan kalau tinggi saja begini, berarti 90, turun kembali, 180 derajat, satu garis ini. Nah ini kan A, B, C, kemudian ke D, ke E. Ini satu siklus ini. Satu siklus gelombang lengkap ya. Kalau kita belajar fisika, dikatakan itu gelombang lengkap. Dengan inputnya itu A ke B itu menuju positif. Input A ke B menuju positif, sementara C ke D menuju ke negatif. Ini inputnya, tegangan input. Nah, karena diberikan pada kaki nomor 2, yaitu terminal negatif, V input ini diberikan di kaki nomor 2 dari OPM atau terminal negatif dari OPM, maka tegangan keluarannya V out ya, voltage output ini justru A ke B itu menuju negatif, terbalik ya, terbalik 180 derajat tadi. A ke B itu menuju negatif, kemudian B ke C-nya menuju ke positif. Ini yang disebut terbalik 180 derajat. Oke, kita lihat lagi. Terminal positifnya yang V plus ini artinya di terminal positif nanti akan ditulis dengan istilah V plus. V plus tegangan plus nih, voltage plus, tetapi kaki 3 atau yang terminal input yang positif ini terhubung ke ground. Kalau terhubung ke ground berarti ini masukannya adalah 0 volt. Nah, bagaimana V input yang ini ya, V negatif. V negatif artinya yang masuk ke dalam OPM. Yang masuk ke dalam OPM dari terminal negatif. Nah, ini nilainya sama. Ini namanya V min maupun V plus ini sering diistilahkan dengan istilah tegangan virtual. Kenapa bisa dibilang virtual? Karena kemarin kita belajar bahwa di antara kaki min dan kaki plus ini ada suatu hambatan dalam yang sangat besar yang disebut dengan RD itu kemarin kalau ZD. Impedansi input itu sangat besar. Dengan demikian arus yang masuknya tidak ada atau nol, sehingga tegangan V min maupun V plus ini disebut dengan tegangan virtual. Tegangan virtual di input min maupun di input plus. Dan V min dan V plus ini nilainya selalu sama. Karena V plus ini tadi sudah ketahuan terhubung ke ground berarti nol,
maka otomatis V-min itu wilayahnya antara yang masuk ini sampai di titik yang ini. Itu yang cabang naik ini. Ini titik percabangnya adalah wilayahnya V-min. Nah, dengan demikian V-min pun ini bernilai 0. Oke. Nah, sekarang yang mau dilihat berikutnya adalah R-nya. R di sini kita ada 2, atau di rangkaian inverting itu hanya memiliki 2. Kalau ini sederhananya seperti ini, memiliki 2 hambatan. Pertama namanya hambatan input atau R-in. Kemudian kedua ini namanya RF. Ini bagian umpan baliknya atau feedback. Atau feedback ini tandanya ada loop tertutup atau closed loop. Nah, dengan demikian, karena ini satu jalur, berarti arus yang masuk yaitu I-in, input current gitu ya. I-in ini nilainya akan sama dengan IF. Nilainya sama dengan IF. Artinya ini hubung seri saja, karena ini tadi dikatakan virtual 0, maka dia akan naik ke atas arusnya. Oke. Dengan begitu, ketika kita membuat analisa ini, maka akan terjadi juga yang namanya tegangan output atau V-out. V-out ini nanti diukur juga terhadap ground. Ada yang biasanya menulis di sini, ada groundnya di sini. Di ground model begini dituliskan di sini, tetapi ada tempat kosong di sini. Artinya diukur terhadap ground. V-out yang ini, bagian kaki ini, bias kaki 6, diukur terhadap ground juga. Oke. Bagaimana menganalisanya? Kita mencari tahunya. Selalu kita akan menerapkan hukum hukum Ohm. Jadi V sama dengan I kali R yang kita gunakan nanti. Jadi tadi informasi awal penguat inverting itu ada terminal negatif dan terminal positif memiliki tegangan yang sama atau tegangan virtual sama besar. Tadi sudah diketahui bahwa di V plus itu nilainya 0, berarti nanti V-min-nya juga bernilai 0. Oke, dengan V-in yang ini, dengan V-in ini, maka arus dari V-in menuju ke V-min akan melewati R-in, sehingga I-in ini biasanya I-in ini dicari I-in sama dengan V-in. Jadi ada 2 tegangan yang mengapit R-in ini, yaitu V-in dan V-min. Jadi V-in minus V-min dibagi dengan R-in. Ini untuk menemukan I-in-nya. Arus input, kuat arus input. Tadi dikatakan bahwa itu satu jalur berarti I-in dan IF itu sama besar. Oke? Dengan hukum Kirchhoff kita bisa menulis tadi bahwa I-in tadi adalah selisih tegangan yang mengapit R-in, yaitu V-in dan V-min. Nah, V-in minus V-in minus V-min ya. V-in ini input, V-input minus V-minus dibagi R-in. Karena tadi dikatakan bahwa V-min itu sama dengan V plus sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan ini. I-nya hanya V-in minus 0 dibagi R-in. Sementara IF-nya, IF sendiri itu diapit oleh V-min. Kita lihat kembali di sini. Kembali di rangkaian tadi. Ini ya, rangkaian ini. Kelihatan bahwa ini ada V-min mengapit RF, ada V-out. Nah, karena arusnya ke kanan, kita tulis ini V-min kurangi V-out dibagi RF. Seperti yang ada di sini. IF itu sama dengan V-min kurang V0 atau V-out dibagi RF. Oke. Keterangan tadi bahwa V-min-nya negatif, sehingga di sini
untuk II-nya V in dikurangi 0 dibagi R in, dan IF itu arus feedback, RF berarti resistance feedback yang RF ini. V min ya, V min itu 0 dikurangi V out atau VO dibagi RF. Maka kita hanya akan dapatkan ini hanya minus V0 per RF, ini hanya V in per R in. Kita lihat di halaman berikutnya. Oke, I in jadinya sama dengan V in per R in, dan IF sama dengan min V out dibagi RF. Lalu kita dapatkan karena I in itu sama dengan IF tadi, maka kita tulis saja rumusnya yang atas ini. I in itu adalah V in per R in, dan IF itu adalah min V out per RF. Yang dicari kan tegangan keluaran atau V out-nya. Maka ini sebenarnya tinggal kita kalikan saja ya, kalikan kiri kanan dikali dengan RF ya. Kalau kita kiri kanan dikali RF, maka RF di kanan itu nanti kita coret dengan RF di bawah garis V out ini. Sementara di sebelah kiri ini kita tulis RF kali V in per R in seperti ini. Masih belum selesai karena ini masih ada tanda minus, minus V out. Maka dengan demikian kita tulis V out sama dengan, ini masih belum definisi, min V out, ini masing-masing dikali min 1 ya, faktor min 1 itu untuk membuat yang dicari itu tidak bertanda negatif. Kita yang sering sudah paham betul bahwa itu nanti tinggal pembagiannya terus hasilnya dikasih tanda minus. Maka rasionalnya ini dikali min 1. Kiri kanan dikali min 1, kemudian kita dapat V out-nya adalah min RF per R in dikali dengan V in. Oke, itu namanya tegangan keluarannya dalam volt. Tapi ada juga istilah yang disebut dengan faktor penguatan. Penguatan tegangan DC atau sering juga disebut dengan gain tegangan DC. Nah, di rangkaian dengan OPM, maka gain atau penguatan tegangan DC itu adalah perbandingan antara V out dan V in. Atau perbandingan antara RF dan R in. Jadi gampang gitu. Gain sama dengan V out per V in. Tadi V out-nya kan minus ya. Jadi harus tetap diingat bahwa V out-nya itu inverting itu kan negatif. Seperti ini. Maka di sini jangan ditulis min V out. Kalau tulis min V out nanti malah hasilnya plus karena min di sini ya. Nilai V out-nya aja minus. Tulis saja V out, nanti baru dimasukkan yang nilainya di sini berarti minus. Oke, atau bisa langsung mengambil ini RF per R in. RF per R in ini pasti hasilnya positif. Hasilnya positif. Jadi gain itu sebenarnya tanda minus itu untuk menunjukkan bahwa itu ada pembalikan fase di bagian keluaran dari sebuah penguat inverting. Oke, sampai di sini saya mau lihat latihan dulu. Kita latihan di sini. Nah, tadi kan sudah melihat rumusnya ya. Tapi sebenarnya ketika mengerjakan soal tidak langsung pasang rumus, tetapi mengikuti tadi uraian yang ini. Jadi tetapkan dulu. Tetapkan dulu bahwa di sini ada V min dan V plus ya. Ada V min di sini, ada V plus di sini. Terus ditulis bahwa V min sama dengan V plus sama dengan 0. Kemudian di sini harus dipasangin I. Pasangin ini I input, I in, lewatin R in, dan di bawah RF ini pasangin IF, melewati RF. Itu wajib, tidak boleh langsung pasang rumus. Kalau langsung pasang rumus mah gampang, udah ketahuan hafal rumusnya. Tapi ketika dikasih rangkaian yang agak berbelit, nah kekuatannya itu dianalisa, bukan di menghafal rumus outputnya. Bukan hafal rumus ini ya.
hafal rumus ini mah gampang gitu, gampang sekali, udah selesai. Gampang hafal rumus G-nya juga cepat. Nah, sekarang coba menyelesaikan ini dengan model seperti tadi, bahwa langkah-langkahnya tetapkan dulu V in dan oh ya, pertama boleh juga menulis yang diketahui apa saja sekarang. Diketahui V in 20 mV, R in 10 kilo, RF-nya 200 kilo. Dicari V out dan gain DC. Oke. Selalu pasang dulu, pertama pasang I in, pasang IF, kemudian pasang di sini ada V min dan V plus. Lalu buat syaratnya di sini, syaratnya adalah V min sama dengan V plus. V plus sama dengan 0, berarti V min sama dengan 0. Lalu I in sama dengan IF. Baru pasang rumusnya I in dan rumus IF. Seperti tadi. Oke, saya berikan dulu di grupnya untuk yang materinya. Saya berikan ke grup dulu. Oke, sudah masuk di grup. Materinya di grup sudah ada. Mau lihat kembali sambil nulis ini. Tahu mungkin ini terlalu apa ya? Saya bukakan satu lagi di PowerPoint-nya. Masih siap di sana semua? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Oke, ini satu slide saja saya. Yang ini saya hentikan dulu, nanti saya share lagi. Sekarang saya mau share yang PowerPoint-nya. Saya lihat yang PowerPoint-nya karena satu slide saja mungkin akan lebih rumit apa mungkin lebih bagus. Udah kelihatan? Yang di PowerPoint? Kelihatan, Pak. Saya mau pakai show slide, tapi saya tidak tahu di situ penerimanya nanti jelas tidak ya. Biasanya pakai show slide, bisa nggak? Halo? Saya coba dulu show slide ya. Oke. Bisa kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kita bicara yang inverting tadi ya. Kayak seperti ini. Bahwa nanti yang mau kita analisa itu, nah, kan macam-macam tuh. Kalau di sini dia menggunakan R1 dan R2. Saya biarkan saja, saya tidak ubah karena biar nanti ada pemahaman bahwa yang penting kamu ingat bahwa yang R1 ini artinya R input, yang R2 ini artinya R feedback. Jadi bisa ditulis seperti ini VF, V2. V2 itu berarti nanti seperti kita belajar di hukum Ohm, itu adalah I2 kali R2. Kalau V1 yang ada di sini berarti I1 kali R1. Oke, itu tidak masalah. Kemudian di sini sudah memberitahukan inputnya minus Vout sama dengan minus R2 per R1, tapi lupa dikali VI-nya ini. Oke, sekarang kita mau analisa APM inverting. Vout-nya berapa ya? Rangkaian tadi saya potong lagi, saya taruh di sini. Ini sudah ada diberikan V min dan V plus. Sudah ada V min dan V plusnya. Jadi wajib
begini ya, diberikan dulu V min V plus. Kemudian harus ditulis V min sama dengan V plus. Itu V min-nya dari situ. Dan V plusnya yang bawah. Oke. Lalu ditulis karena V ini V min ya. V min sama dengan V plus. Ini kurang ketulis ini. V min sama dengan V plus sama dengan 0 volt. Karena V plusnya tadi di ground kan ya. V plus ini. V plus. Ini ada yang keliru nih. Bentar. Jadi V plusnya itu di ground. V min sama dengan V plus tadi yang ini. Sama dengan 0 volt. Karena V plusnya itu di ground kan. Otomatis V min-nya juga 0. Oke, V out itu sering disebut juga dengan istilah V2 sebenarnya. V output sering disebut dengan V2. Nah, dengan menerapkan hukum Ohm, kita bisa nulis V sama dengan I kali R, maka tulis tadi V1 yang ada di sini disebut dengan 1 kali R1. Dan juga kalau kita lihat ini I1 ya. I1 itu sama dengan I2 yang ada di sini. Tadi karena di sini ada virtual ground, harusnya langsung naik ke atas. Lalu rumus tadi dari rumus yang ini kan untuk V1, tetapi untuk yang namanya I1, Izin, ya, nggak ada kursornya, Pak. kursornya nggak Jadi kelihatan ya? Ini nggak saya kelihatan. tunjukin ini. Putih soalnya kursornya. Nggak kelihatan, Pak. Lihat aja ini. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan. I1 sekarang. Kelihatan. Oke. Ini kursornya saya nunjuk I1 sama dengan V in minus V minus. V minus yang ada di sini. Nggak ada. V minusnya yang tadi sudah diberitahukan itu. Oke, ini saya kursornya warna putih ini. Lihat saja sekarang yang di I1 ya. I1 sama dengan V in dikurangi V min per R1. Kelihatan? Kelihatan nggak? Tulisan itu I1 sama dengan V in kurang V min dibagi dengan R1. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Itu tadi I1, maka sekarang yang I2. I2 itu adalah yang V min minus V2 bagi R2 yang ini. Oke. Dari sini kita bisa mendefinisikan I1 itu V in per R1 karena tadi ada V min-nya 0. Tadi saya di sini ya. Oke. Ditulis belakangan di sebelah kanan itu. V min sama dengan 0 volt, maka untuk yang I1 V in per R1 saja, untuk I2 itu harus ditulis supaya jangan ini 0 kurang V2 per R2. Nah, V2 tadi di atas ditulis bahwa itu V2 itu sama dengan V out. Jadi I2 sama dengan min V2 per R2. V2 nanti kita ganti dengan VO, V out-nya. I1 sama dengan I2. Nah, sekarang tuh I1-nya dikasih V in per R1 sebelah kiri bawah dan I2-nya min V2 per R2. Sekarang itu V in per R1, V2-nya sekarang kita ganti dengan V0.
Oh, nggak kelihatan ya. Jadi V di bawah itu. Oke. Jadi akhirnya V0 itu sama dengan V minus V in dikali R2 per R1. V2 tadi diganti dengan V0 atau V out. V out V0, ada yang baca V0, ada yang baca VO. Yang penting dipahami itu sebagai tegangan keluarannya. Nah, V out yang tadi ditanyakan nilainya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk mengerjakannya yang paling penting itu tetapkan dulu tadi nilai V min sama dengan V out-nya, V min sama dengan V plus, V plusnya 0, seperti yang di sini, maka V minusnya juga pasti 0. Kemudian tetapkan bahwa I-nya itu sama, I1 dan I2 sama. Kalau di sini kita pakai I input dengan I output, atau I input sama dengan IF. Sama saja. Harus dipahami mau pakai notasi apapun untuk yang feedbacknya ataupun yang input, asal paham bahwa itu adalah bagian input, yang ini V in sampai dengan R1 ini bagian input, terus dari V min sampai di V out ini ada bagian feedback, lalu V output sendiri. Sampai bagian ini, ada yang masih kerumitan. Kalau kerumitan kita kembali ke yang slide ini. PowerPoint-nya udah dihentikan tampilannya ya? Halo? Belum, Pak. Masih ketampil? Iya, Pak. Terhilang kemana bagian? Oke, kembali ke slide yang share kembali yang PDF ya. Ada tugas tadi. Latihan dulu. Biar nanti bisa ini, coba latihan yang ini. Atau kita di ini saja, di PPT biar bisa ketulis. Oke ya, saya intikan ini kita ke PPT saja, nanti inputnya ada 20 MV, 10K, dan 200K. Oke, biar bisa tertulis nanti. Ada bantuan bisa nulis. Latihan sama-sama di situ.
Halo, Iya, Pak. masih ada semua kan? Yang Masih, Pak. mau menghilang silahkan aja menghilang. Oke. Oke, latihannya ini kita coba. Sebenarnya sama saja seperti tadi ya. Tidak input ini VIN-nya 20 MV. Kemudian ada R1-nya, ini sudah saya tulis lagi. R1-nya itu ada 10K. Ini paling kecil, syaratnya tidak boleh dilampaui, tidak boleh lebih kecil dari 10 kilo. Itu R inputnya. Tadi R1 ini. Sekarang kita menggunakan R1 ya. Terus R2 ini harusnya kan tadi RF ya. Sekarang kita masih pakai R2, tidak masalah. Itu 100 kilo. Nah, kemudian kalau kita mau gampang saja menggunakan tadi rumus terakhir tadi di Vout ya. Kalau kita mau gampangan saja ya udah Vout-nya langsung kita tulis saja gitu. Oh, Vout sama dengan tadi ditulis apa? Minus Vin dikalikan dengan R2 dibagi R1. Oh, gampang kalau begini mah. Sudah selesai itu dari Vout-nya. Pasti Vout-nya pasti begini. Kalau kemudian G-nya misalnya, oh mau langsung pakai rumus. Gain. Saya bisa langsung tulis, oh G-nya langsung saja. Saya mau pakai yang enak ya, gambar gain DC. Gain DC tadi adalah penguatannya. Maka di sini bisa ditulis dengan Vout per Vin sama dengan juga R2 per R1. R2 ini kan RF tadi per R1 yang ini. Selesai sebenarnya. Kalau begini mah gampang sekali. Tetapi kita ini kan buat sesuatu dengan rangkaian itu selalu membuat analisis. Maka mau tidak mau kita harus menulis dulu. Aturan pertama kita membuat analisanya tadi, kita harus tulis dulu apa tadi yang pertama. Kita mulai dengan V-nya. V min itu sama dengan V yang plus. Itu sama dengan V yang plus. Tapi di sini kan kita tahu bahwa tadi P plus sendiri itu ternyata sama dengan 0. Sama dengan 0 volt. Kalau begitu, otomatis P minus juga sama dengan 0 volt. Kelihatan atau kekecilan? Halo? Oke, kelihatan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kalau begitu, Kelihatan. untuk aturan ini V dulu ya, V min, V plus sudah. Sekarang kita aturan keduanya harus tulis bahwa I-nya sama. I yang satu, itu sini pakai I1 ya, dan I2. Itu sama. Oke, dulu kita pegang. Dengan begitu kita bisa mulai masuk ke rumus tadi. Rumus untuk yang I1. Jadi patokan 2 ini kita pakai, kemudian langsung kita tulis rumusnya. Ini voltnya kok kegedean. Inilah. Volt V saja. Nah, begitu aja. Kemudian masuk ke
Analisa aja gitu biar. Nah, analisanya. Kemudian kita mulai masuk ke bagian yang tadi di sini ya. I1 pakai selalu menuliskan bahwa kita pakai hukum Ohm. Selalu menggunakan hukum Ohm. Jangan lupa, supaya jangan lupa, maksudnya begitu. Memaksa diri untuk menggunakan hukum. Jadi jangan lupa hukum-hukumnya. Kita tulis di sini, gunakan hukum Ohm. Atau terapkan hukum Ohm. Gitu ya. Kita tulis aja hukum Ohm. HM. Tulis P sama dengan I kali R. Atau nanti menjadi, karena ini mau cari yang tadi I1 sama dengan I2 tadi di atas, yang ini, sehingga kita tulis I1 sama dengan, perhatikan bahwa di sini I1 itu diapit oleh Vin dan Vmin. Sehingga kita tulis, tetap harus tulis Vin minus Vmin. Nah, baru kita bagi dengan R1. Oke. Terus kita juga harus tulis bahwa selalu harus kita ingatkan bahwa itu yang namanya Vmin itu bernilai 0. Jangan lupa. Vmin sama dengan 0 tadi di atas sana. Karena Vmin sama dengan 0, maka kita bisa tulis yang ini. Kita bisa menuliskan bahwa I1 sama dengan In per R1 saja. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ini cara sederhana untuk penyelesaiannya. Hukum Ohm dulu. Supaya selalu ingat hukum Ohm. Kemudian kita beralih ke I2-nya. I2. I2, pasang di sini. I2 itu, lihat di sini, I2 itu diapit oleh Vmin dan Vout langsung ya. Maka kita tulis di sini ada Vmin. Min-nya kita taruh di dalam kurung, karena itu Vmin saja. Lalu dikurangi dengan Vout atau V0 gitu. Baru lagi dengan R2. Ini saya kecilin saja dulu. Nanti clear. Ini kok muncul-muncul begitu. Maksudnya ingat kembali. Oke, sekarang kita lihat kembali di sini. Tadi ke kanan saja, tapi ini saya tambahkan. Nah,
Baik, kita ganti V-min-nya dengan 0. V-min itu nilainya 0 tadi. Nah, V-min nilainya 0 dikurangi VO per R2. Maka kita dapatkan I2 itu adalah minus V0 per R2. Kita kembali ke yang ini. Oh, tadi dikatakan bahwa ini 1 sama dengan I2. Ini harus tetap kita ingat kembali. Nah, kita bisa copy kembali ini ke sini. Kita kembalikan ke sini. Di 1 kita tulis saja begitu. Itu sama dengan. Terus di sini kita tulis min V0 per R2. Lalu, karena yang mau dicari adalah V0-nya, kita bisa tulis biar gampang. Kita tuliskan kembali. Yang dicari kan V0. Ini kita bisa tulis saja. Masing-masing kalau kita mau ini kan rasional ya. Kita bicara rasionalitas. Supaya jangan bilang, oh ini pindah diketawain orang gitu. Masing-masing dikali R2. Ini pun sama. Sebelah kanan pun harus dikali dengan R2. Jadi, semua faktor atau ruas kanan dan ruas kiri kita kali dengan R2. Dengan begitu, R2 yang ada di sini, di sebelah kanan itu kan habis. Habis dibagi. Kita coret saja gitu ya. Maka tinggal yang di kanan. Sehingga copy lagi. Dapatkan bahwa ini hanya ada V0 saja dengan tanda minus. Itu sama dengan nah, ini kan tinggal dikasihkan lagi ke bawah. Atau ini kita tulis terbalik saja. Terbalik saja maksudnya begini. Ini V0-nya kita pasang di sebelah kanan. Sama dengan baru minus. Sudah selesai. Pencarian V out-nya atau V0-nya udah selesai. Nah, sekarang G-nya kan ada di sini, jadi tidak perlu analisis lagi. G-nya ingat saja rumus. Tapi untuk menemukan V out-nya wajib menggunakan ini. Kira-kira bisa? Sekarang coba. Nah, kalau sudah ketemu begini kan tinggal menghitung ya, menghitung V out-nya dengan nilai yang ada di sini kan ketahuan. Kalau kita menghitung saja sekarang, misalnya kita nulis di sini, tinggal kita tulis saja ini. Oh, V out-nya sekarang kalau dihitung, V out-nya jadi berapa ini? Ini tulis minus 20 MV, karena ini MV ini masih mili ya, belum di
konversi ke volt langsung. Milivolt. R2-nya tadi 100K. 100K dibagi 10K R1. Berarti yang 0 dan K-nya kita coret, artinya habis dibagi 0 dan K1 lagi kita coret. Kita memiliki 10 saja. Sehingga kita tulis di sini, oh Vout-nya itu ternyata mengalami penguatan sebesar berapa kali, tinggal dihitung di sini. Vout sama dengan 20 kali 10 berarti 200 milivolt. Voutnya udah ketemu 200 milivolt. Minus, pakai tanda minus. Tanda minus di sini tidak boleh hilang. Menunjukkan bahwa kita bekerja dengan penguat non-inverting. Kemudian G-nya tinggal masukkan nilai ini, akan ketemu. Gain DC. Ini min 20 volt, 200 volt, ya, 200 MV dibagi 20 MV. Berarti dapat 10. Tanda minus artinya penguatan inverting. Mengalami 10 kali penguatan. Tapi biasanya ini ditulis saja 10 tanpa tanda minus. Sering ditulis sama dengan 10 saja. Tanpa minus. Karena penguatan 10 kali. Tanda minus saja menunjukkan bahwa fasenya berubah. Oke, dengan contoh ini yang perlu diingat adalah bagaimana untuk menemukan tadi Vout-nya itu harus mengikuti aturan ini. Ini instrukturnya belajar untuk menganalisa, baik secara matematis maupun menganalisa fenomena kelistrikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sudah jam 9. Halo? Halo? Masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, kalau sudah bisa ini, kita lihat tugasnya supaya nanti dikerjakan. Tugas yang ada di halaman terakhir. Saya hentikan dulu yang bagian ini. Saya tampilkan di tugas yang PowerPoint lagi. PDF-nya. Di tugas yang PDF cukup mengerjakan ini ganti ya. Ini saya minta diganti karena ini gabung. Sementara kita belum bahas yang non-invertingnya.
Oke, perhatikan di sini. Halo. Kelihatan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Karena kita baru bahas yang inverting, jadi yang OPM ketiga dipotong ya. OPM ketiganya tidak dipakai. Berarti V out-nya pindah ke sini saja langsung. Setelah OPM kedua. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi yang ketiga ini tidak dipakai karena kita belum sempat membahas yang non-inverting. Ini kan input non-inverting. Inputnya di kaki nomor 3 yang input plus ini. Sementara yang 2 ini inputnya di negatif, ini inputnya di negatif juga. Ground-nya positif. Sementara di sini negatifnya di ground dan di V out, maka yang OPM 3 tidak dipakai. Jadi ini begitu kamu gambar di lembar jawaban kamu gambar sampai di OPM kedua saja seperti ini, terus ini dikasih bulatan, dikasih V out di sini langsung di bagian keluarannya OPM kedua. Kemudian di nomor 2 pun sama sebenarnya, tapi nomor 2 ini langsung di OPM keduanya langsung ya, jadi nggak perlu nomor 1 saja. Jadi yang dikerjakan nomor 1 saja. Jelas ya? Tugas Jelas, Pak. hanya nomor 1 dengan 2 OPM bertingkat. Jadi yang dicari adalah V out dan juga gain. Gain tadi penguatannya. Jadi gainnya nanti diambil yang V out yang di sini ya. Tidak bisa lagi menggunakan, kalau mau pakai RF, itu pakai RF yang di sini terhadap ini, tapi ini nanti tidak valid ya, tidak valid karena ada yang di depan. Maka mau tidak mau gain untuk yang model begini wajib menggunakan V out yang ada di keluaran OPM. Keluaran OPM kedua dibagi dengan V in yang ada di OPM pertama, yang ini, V in 1 ini. Jadi V out yang terakhir dibagi V in awal untuk yang gain. Maka wajib temukan dulu V out dari OPM 2. Saya kasih tahu caranya, tinggal nanti supaya analisa tidak keliru ya. Caranya gini, dipotong satu-satu dulu. Jadi analisis yang OPM 1 dulu, ini 1 di sini artinya OPM 1. V out-nya di sini ditulis sebagai V out 1, V01 gitu ya. V01 di sini nanti menjadi input untuk yang OPM kedua. Lalu yang di sini ditulis V out saja gitu, V out saja atau V out 2 boleh. Nah, jadi analisisnya itu dipotong satu-satu OPM karena di sini ada nilai semua maka akan ketemu. Jelas ya? Iya, Halo? Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, karena waktu yang membatasi kita karena saya harus ke kampus dulu. Kita ketemu lagi besok di pelajaran hari esok apa ya? Digital atau rangkaian listrik. Oke, saya kira cukup. Tugasnya boleh diunduh di classroom. Classroom saya udah kasih kode classroomnya belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, karena sudah maka silakan masuk saja untuk tugasnya. Kumpul tugas via classroom juga supaya terrecord semua di sana. Yang terlambat ketahuan telat, yang awal ketahuan, yang tidak kumpul ketahuan juga. Jadi tidak ada yang komplain nilai. Oke, saya kira untuk pagi ini cukup dulu. Saya hentikan berbagi dan file PPT-nya saya taruh di classroom nanti biar nanti dilihat. Oke, untuk pagi ini cukup. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, sambungan Google Meet saya tutup ya. Iya, Pak. Ya, Pak.